أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى يصفون بديع السماوات والأرض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Sadaqallahul Azim. Ayat 100 waja'alu lillahi syuraka al-jinn. Dan mereka siapa nih? Orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal dialah yang menciptakan mereka, yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka mengada-adakan bagi Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Dan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka sifatkan itu. Badi'us samawati wal ar, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini.
kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dengan ibadah di pagi hari ini, ibadah yang sunat, ibadah yang wajib, termasuk thalabul ilmi. Ini sebenarnya thalabul ilmi itu wajib. Jadi thalabul ilmi itu wajib dan tidak ada uzurnya untuk thalabul ilmi. Bahkan Rasul menyatakan utlubu, apa utlubu? Utlubu al ilma, utlubul ilma. Carilah ilmu. Kalau pakai kata carilah, apa itu? Perintah untuk mencari. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan sampai masuk lubang lahat. Nah, itu. Jadi kita bersyukur nih kepada Allah masih ada sempat mencari ilmu, dan orang yang mencari ilmu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan melangkahkan kakinya ke tempat thalabul ilmi akan menjadikan mudah langkah menuju surga Allah. Man salaka thoriqon, nah gitu bahasa Arabnya. Man salaka thoriqon. Nah, barang siapa yang melangkahkan kaki pergi berjalan menuju tempat-tempat ilmu, maka nanti akan dimudahkan langkahnya menuju surga. Langkah untuk mencari ilmu itu mungkin berat gitu ya. Berat, susah, sulit, karena itu mengandung apa? Mengandung hidayah dan taufik di orang yang bisa hadir gitu. Karena memang hatinya terpaut bukan karena tamak gawe, bukan, karena memang ini penting di dalam hatinya ada goresan seperti itu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu, oh gitu, dari mulai ya lahir sampai kita masuk ke lubang kubur. Nah, ini ayat 100 merupakan bantahan ini terhadap kaum musyrikin yang menyembah perkara lain selain Allah dan menyekutukannya dengan hal lain dalam penyembahan atau dalam menyembahnya itu, yaitu menyekutukan dengan jin. Nah, ini karena kemusyrikan dan kekafirannya, maka mereka menyekutukan Allah dengan jin itu. Jika ditanyakan bagaimana mungkin mereka menyembah jin padahal mereka pun menyembah berhala, maka dapat dijawab bahwa mereka tidak menyembah berhala melainkan karena taat kepada jin, dan jin menyuruh mereka supaya menyembah berhala gitu. Jadi jin itu adalah makhluk yang diberi tugas oleh Allah untuk apa? Jin diberi tugas oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang ditugaskan ibadah itu siapa? Jin dan manusia. Nah, gitu. Tidak semata-mata kami ciptakan jin, bahkan jin itu disebut pertama jin wal insan dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jin itu makhluk yang tidak kelihatan, jinnun, tapi ada makhluk yang tidak kelihatan dan itu ada dan bisa mereka ya mendengar apa yang kita katakan. Cuman bedanya katanya kalau jin itu mendengar bisa melihat kepada kita, tetapi manusia itu bisa ngomong ke jin tapi tidak bisa melihat. Coba cari dari mana dalilnya itu, ada itu. Jadi kalau jin itu bisa melihat kepada manusia, cuman tidak bisa ngomong katanya, cuman melihat aja. Tapi kalau manusia itu bisa ngomong soal jin dan tidak bisa melihat sama dia. Tapi ada orang yang mengatakan saya tadi ketemu sama jin. Ya terserah saja, itu urusan mereka gitu. Dan mungkin ada yang diperlukan untuk bisa melihat, mungkin saja. Kena nangtang mana jin itu, jika apa coba saya ingin lihat, bisa saja. Nih kamu kalau mau lihat kan bisa begitu. Makanya tidak usah
berlebihan. Seperti mendengar telinga, kan kita mendengar telinga itu ada batasnya. Ada orang yang ingin mendengar suara sekecil-kecilnya, untuk apa? Nanti kalau telinga mendengar segala suara, apalagi mendengarkan suara yang sedang disiksa oleh Allah di alam kubur, kan bisa jadi tidak tenang hidupnya gitu. Jadi perlu apa? Perlu mensyukurinya. Seperti sekarang mata bisa melihat. Ada orang yang ingin melihat tembus pandang. Untuk apa tembus pandang? Untuk apa tembus pandang? Untuk melihat yang tidak terpandang secara lahir mungkin gitu ya. Tembus pandang, melihat di balik sono ada apa gitu. Dan kalau dipersilakan untuk bisa melihat makhluk yang tidak bisa kelihatan secara normal, ini juga menjadi membuat manusia tidak tenang. Kita kesini ada, mau kesini ada, sedang duduk ada, jadi kemana-mana ada. Nah makanya diberi batasan melihat, diberi batasan mendengar, bahkan diberi batasan tenaga. Ini semuanya merupakan anugerah dari Allah dan perlu disyukuri. Nah, jadi jin itu begitu, jadi manusia ya, makhluk yang ditugaskan oleh Allah bersama jin untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya manusia itu ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Nah, ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, ini makhluk namanya. Kemudian selanjutnya, jika ditanyakan bagaimana mungkin mereka menyembah jin padahal mereka pun menyembah berhala, maka dapat dijawab bahwa mereka tidak menyembah berhala melainkan karena taat kepada jin, dan jin menyuruh mereka supaya menyembah berhala. Hal ini seperti difirmankan Allah Ta'ala, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan dan durhaka. Kalau dalam bahasa Arabnya yang disembah itu apa namanya? Pokoknya sesembahan selain Allah namanya apa? Togut. Nah itu ya. Togut itu makhluk yang disembah oleh manusia. Dikatakan di sini ya, mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Pada hari kiamat para malaikat berkata, Maha suci Engkau, Engkaulah pelindung kami. Nah, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin, dan kebanyakan mereka beriman kepada jin. Tuh. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menjadikan jin sebagai sekutu Allah, padahal dialah yang telah menciptakan mereka itu. Dialah pencipta yang esa, dan tiada sekutu baginya. Nah ini, bagaimana mungkin mereka menyembah perkara lain selain Allah? Maksud ayat, sesungguhnya Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Dialah sendiri yang menciptakan, maka dia sendiri pula yang mesti disembah tanpa sekutu dengan yang lainnya. Tuh gitu. Nah firman Allah Ta'ala, mereka berdusta. Nah ini, berdusta tanpa pengetahuan. Di mereka berdusta tanpa pengetahuan bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Nah ini, Allah Ta'ala mengingatkan kesesatan orang yang menyesatkan. Kaum musyrikin beranggapan bahwa Allah memiliki anak, seperti halnya anggapan kaum Yahudi terhadap Uzair, kaum Nasoro terhadap Isa, dan kaum musyrikin atau musyrikin Arab yang memandang para malaikat sebagai anak-anak Allah. Gitu. Maha tinggi, maha agung, dan maha besar Allah dari anggapan mereka itu. Jadi kalau ada yang menganggap itu, kita jangan diam,
Ucapkan subhanallah. Allah maha suci, Allah maha agung. Nah, jadi dari tudingannya tidak demikian. Maka di sini malaikat berkata itu ya, dan kaum musyrikin yang melakukan itu, kemudian Allah itu maha tinggi, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, begitu. Mereka berdusta bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki, nah ini, dan anak perempuan. Mereka berperilaku berhasrat, berambisi, dan berdusta. Nah ini Ibnu Jarir menafsirkan ayat dengan mereka menjadikan jin sebagai sekutu Allah dalam peribadatan mereka, padahal Allah sendiri yang menciptakan jin itu tanpa sekutu dan tanpa teman. Nah ini, padahal Allah sendiri yang menciptakan jin itu tanpa sekutu dan tanpa teman. Mereka berdusta nih, berdusta tanpa pengetahuan bahwasanya Allah memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, karena jahil ihwal Allah dan kebesarannya. Nah ini, karena jahil ihwal Allah dan kebesarannya, adalah tidak selayaknya dia memiliki anak laki-laki, anak perempuan, istri, dan tidak pula memiliki sekutu. Nah ini, oleh karena itu Allah berfirman, maha suci dan maha tinggi Allah dari segala sifat-sifat yang mereka berikan, yakni maha suci dan bersih Allah dari sifat memiliki anak, teman, dan sekutu. Jadi makanya ada kata-kata tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu untuk membulatkan pikiran kita, membulatkan perasaan kita, dan menguatkan keyakinan kita dengan kalimat-kalimat tasbih tadi. Badi'us samawati wal ar anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun, nah, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Nah ini, dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri? Tuh, dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Nah ini ayat 101. Dia menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi, masya Allah. Kalau mentapakuri bicara tentang langit, di mana tiangnya langit itu? Kalau bicara langit, di mana langit itu tiangnya? Dan siapa yang membersihkan langit itu? Gitu ya. Itu menjadi bahan renungan, bahan tapakur, bahan berpikir, bahan tadabur, supaya yakin bahwa Allah itu adalah maha segala-galanya. Dia pencipta langit dan bumi, yakni menciptakan keduanya tanpa ada model terdahulu. Tuh, istilah bid'ah juga diambil dari kata bada'a, sebab perbuatan bid'ah tidak ada contohnya dari masa dahulunya. Tuh, gitu. Bagaimana mungkin dia memiliki anak? yakni bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal dia tidak punya istri. Nah, anak itu mesti lahir dari dua hal yang berkaitan. Dan Allah Ta'ala itu tidak berkaitan dengan apapun, dan tidak ada satu perkara pun di antara makhluknya yang menyerupai. Yang menyerupai dia tidak ada, sebab dialah pencipta segala perkara. Jadi Allah itu tidak memiliki anak dan istri. Nah ini, dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Allah menjelaskan bahwa dialah zat yang menciptakan segala sesuatu.
bahwa dia mengetahui segala sesuatu. Bagaimana mungkin dia memiliki istri yang berasal dari makhluknya, yang bertalian dengan dia dan menyerupainya? Dialah Allah yang tiada tandingannya. Tuh. Jadi bagaimana mungkin dia memiliki anak? Maha tinggi, maha agung, dan maha besar Allah dari segala sesuatu. Jadi tidak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi dasarnya dari mana, tidak jelas dasarnya, sehingga dipertanyakan. Makanya di awal tadi ayat 100 mengungkapkan seperti itu. Mudah-mudahan pengajian ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala perkara yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi. Nun Gusti rahmat kana bi, nun Gusti bersihkeun hate abdi, nun Gusti caangkeun hate abdi, nun Gusti hampunten dosa abdi. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.